Kau panci sih benar kan? Ini mai jam siwah mau pakai? Ya. Ya, rendah lebih ya. Si begi kan sada solo ibas naras nari. Temanku rasa lala ibas kegeluhanku idoni laka litside bandingan bali bagikan ibas pertibi enggoku gejap te kelengdu ibas krina kini serang kupe ibas kesenangan kundube amin gia bue salahku ras lepat lalap rusur perlangkah tapi pusuras tandingku lanai ngasup sirang raska ulah sempatkan fisik petading kendusi sada pusut tandingku labo Subadi sirang raska pintar bagi rudang minus Shalom. Shalom yang di rumah. Kita bersuka cita pada saat pagi ini kita bisa bersama-sama memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kita rindu saat ini mengagungkan nama Tuhan. Kita mau bernyanyi berhaleluya bagi kemuliaan Tuhan. Katakan dengan segenap hati kita, Bapakku datang menyembahmu di sini.
penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Perbuatanmu Tuhan di hidupku. Tak ada yang perlu kita takutkan saudara, sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Tidak ada yang perlu kita bimbangkan, sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Tidak ada yang perlu kita cemaskan, karena Dia selalu menuntun jalan-jalan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah lebih lagi setiap kita punya kerinduan dalam hati kita untuk datang di hadapan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan biarlah setiap kita selalu percaya bahwa Dia selalu ada bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Dan saat ini lebih lagi kami mau bernyanyi berhaleluya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu Tuhan di hidupku. Ini pujian penyembahan kami Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengundang saudaraku sekalian bangkit berdiri bersama-sama dengan kami. Baik yang di rumah, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan kami. Kita katakan dengan pujian kita, ku diberi kuasa. Kita yakin, kita percaya bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Dan kita mau memakai kuasa Allah kita yang dahsyat dan luar biasa untuk selalu membentengi kehidupan kita. Mari semuanya kita bertepuk tangan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik memuji Tuhan. Biarlah setiap kita umat yang percaya diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh yang ada di tengah-tengah bumi ini. Dan kita percaya bersama Yesus kita mampu menaklukkan semua musuh-musuh kita. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, dengan penuh semangat kita angkatkan pujian ini, katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami persilahkan duduk kembali, yang di rumah duduk kembali. Kembali kita mengangkatkan pujian kita. Kita mau mengagungkan Tuhan lewat penyembahan kita. Katakan dengan segenap hati bahwa setiap kita sudah melihat tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata. Bahkan hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat negeri kita. Allah sedang melawat Indonesia. Allah sedang melawat bangsa-bangsa. Allah sedang melawat dunia ini. Dan biarlah setiap kita selalu dimampukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, di tengah-tengah bangsa ini. Dan terpujilah Allah kita melalui setiap kita umatnya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekeliling-Mu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku.
tanda-tanda telah nyata. Ada begitu banyak hal yang tidak pernah terpikirkan kami terjadi di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan. Terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak duka. Ada begitu banyak air mata. Ada begitu banyak kesusahan-kesusahan yang terjadi. Dan kami tahu ini adalah tanda-tanda hujan akhir telah tiba. Kami tahu bahwasanya Engkau mau melawat negeri ini ya Tuhan. Engkau mau melawat bumi ini dengan segala isinya. Tuhan, doa kami pada saat ini di tempat ini, generasi ini Tuhan, kami rindu Engkau menyelamatkan generasi ini Tuhan. Generasi yang akan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Ini doa kami Tuhan. Kami yakin percaya Engkau akan mendengarkan doa kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Katakan dengan segenap hatimu, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Nyatakan kemuliaan-Nya bagi segala bangsa. Biar kuasa-Nya dicurahkan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkannya Tuhan. Ini doaku. Pulau Batam ini, Pulau Batam ini, selamatkannya Tuhan. Ini doa. Indonesia ini, Indonesia ini, selamatkannya Tuhan. Ini doaku. Salam buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Sebagai informasi, pada kita semuanya telah dibagikan melalui WhatsApp mengenai warta jemaat minggu ini. Bisa kita melihat jumlah yang hadir di kebaktian minggu yang lalu yang dilakukan secara live streaming dan juga perpelungan jabu-jabu, dan juga informasi mengenai ucapan syukur dan bagian perpuluhan yang telah diterima majelis minggu yang lalu bisa kita lihat di warta jemaat kita. Dan bila ada jumlah nominal yang kurang pas, bisa kita laporkan ke serayan setempat. Selanjutnya mari kita dengarkan kata pengantar untuk ibadah kita pada hari ini. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Minggu Kantate menuntun kita melihat dan merasakan kasih setia Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan puji-pujian. Karena orang yang melihat kebaikan Tuhanlah yang mampu memuji dan memuliakan nama-Nya. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Dia dengan pujian dan ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan KLP 408 Bawa Daku.
Di dalam nama Allah Bapa sumber segala yang baik, di dalam nama Yesus Kristus yang layak menerima pujian, dan di dalam nama Roh Kudus yang membimbing kita memuji Tuhan, kasih setia dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita. Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari KLP kita nomor 57. Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sampailah kita kepada responsoria karena pujian akan kebesaran Tuhan. Nanti kita respon dengan menyanyikan Kidung Jemaat 60 ayat 1. Dan ini akan kita respon sebanyak 4 kali. Sungguh mulia Tuhan kita. Ia menata dunia dengan begitu baik, menjadi tempat tinggal seluruh ciptaannya. Hai kamu sekalian ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan yang empunya kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya.
nyata melalui terang yang bersinar, melalui awan dan angin yang berhembus. Hai seluruh ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata melalui air yang mengalir, sehingga daga dan seluruh ciptaannya dipuaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata melalui gunung-gunung yang tinggi, ladang dan sawah, tanaman yang hijau dan padi yang menguning. Begitu juga semua binatang liar dan ternak yang diciptakannya dalam kebaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai kita kepada pengakuan dosa, ini juga kita lakukan secara responsoria. Tuhan telah menyatakan kemuliaan-Nya melalui seluruh ciptaannya. Ya Tuhan, dosa telah menghalangi penglihatanku terhadap kemuliaan-Mu yang nyata di dalam ciptaan-Mu, sehingga aku tidak mampu memuji-Mu. Tuhan telah menyatakan kebaikan-Nya di dalam diri manusia. Ya Tuhan, terkadang aku tidak menyadari bahwa aku dicipta begitu mulia dan berharga seperti Engkau. Karena ketidaksadaranku, aku tidak memuji-Mu. Tuhan telah memelihara hidup kita melalui sesama manusia, juga melalui ciptaannya yang lain. Ya Tuhan, terkadang pemahamanku salah terhadap sesamaku manusia dan juga ciptaan-Mu yang lain. Aku lupa bersyukur dan menjaga dunia dan isinya. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Marilah kita mengakukan salah dan dosa kita ke hadapan Tuhan. Melalui nyanyian kita dari Kidung Jemaat 26, kita nyanyikan ayat yang 1 sampai yang kedua. Mampirlah dengar doaku,
hadapan tahta rahmat, kami menyembah kepadamu Tuhan. Tunduk dalam segala penyesalan. Tuhan, tolonglah kami. Kita nyanyikan kembali ayat yang kedua. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Baik kita yang ada di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sampai kepada pengakuan dosa kita. Sebagai hamba Allah, aku menyatakan firman-Nya kepada kita yang telah mengakukan dosa. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ibrani 10 ayat 16b sampai 17. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan kita memuji Dia dari Kidung Jemaat nomor 34, kita nyanyikan ayat pertama sampai ayat yang kedua. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat dan kutu ditebus, puji namanya. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Kini bahagiaku penuh. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku.
namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Sampailah kita kepada pembacaan firman yang pertama. Kepada saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang juga mengikuti ibadah secara langsung, mari kita buka Alkitab kita. Sebagai penghantar khotbah kita, diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kami akan membacakan bagi kita semua. Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Sebab Allah tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini dinista. Mereka dengan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini untuk mengajarkannya kepada orang Israel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami tetap memuji Engkau, Allah yang penuh kuasa yang selalu menyertai kami.
terimalah setiap pujian penyembahan kami ini Bapa, sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami mau merenungkan firman Tuhan, berfirmanlah bagi kami di tempat ini saat ini. Terpuji termulia Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, pada minggu ini, Minggu Kantate, terambil dari kitab Wahyu, Wahyu 12 pasal yang ke-10 sampai 17. Wahyu 12 ayat 10 sampai 17, beginilah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah yang menjadi bacaan kita, teks khotbah kita, dengan tema Allah mengasihi umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kitab Wahyu ini syarat sekali dengan simbol-simbol. Ya, banyak simbol-simbol dari teks kita ini kita bisa melihat ya. Ada dikatakan perempuan berselubungkan matahari. Ini artinya umat Allah yang setia kepada Allah. Baru ada naga, ya, naga ini simbol dari iblis, kuasa-kuasa iblis yang selalu mencari manusia, yang selalu ingin mengalahkan manusia dengan berbagai upaya. Anak perempuan itu selalu dicari iblis ya. Yesus yang mengalahkan kuasa iblis. Kitab Wahyu 12 ini merupakan nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan. Kemenangan siapakah? Ya. Kemenangan siapakah yang dimaksud di dalam Wahyu 12, khususnya ayat 10 dan sampai 12 ini? Kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan Kristus atas kuasa iblis. Peperangan antara dunia yang dikuasai iblis dengan Tuhan Yesus. Ini yang mau diperlihatkan Yohanes dengan memakai simbol-simbol. Tapi orang-orang Kristen pada Kristen mula-mula ini mengerti simbol-simbol yang diberikan oleh Yohanes. Yang mau dilihat di sini bahwa peperangan yang ada di dunia ini adalah peperangan antara iblis, kuasa iblis dengan Tuhan Yesus. Iblis berusaha menyesatkan dunia ini, saudaraku. Kita lihat di ayat yang ke-9.
Berbagai cara dia upayakan supaya menyesatkan, mengalahkan dunia ini, khususnya juga anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tetapi kita tidak boleh takut. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun kuasanya, kalau kita lihat di ayat ke-13 sampai ke-17 ya, naga itu menyemburkan air seperti sungai menghanyutkan perempuan itu, tapi perempuan itu diberikan sayap, tapi perempuan itu dilindungi bumi. Artinya, sebesar apapun kuasa iblis untuk mengalahkan anak-anak Tuhan, kita tidak akan pernah kalah. Kenapa? Karena ada Yesus di pihak kita. Ayat yang ke-10 berkata, keselamatan itu sudah datang. Keselamatan itu sudah datang, kemenangan itu sudah datang. Pendakwa-pendakwa dilemparkan. Itu artinya Kristus yang menang melawan kuasa-kuasa iblis. Kuasa Allah ternyata jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, orang percaya tidak terlepas dari pergumulan. Ini juga mau kita lihat ya dari kitab Wahyu ini kitab Wahyu ini penguatan terhadap orang Kristen yang sangat menderita pada saat itu. Orang yang percaya kepada Kristus tidak terlepas dari pergumulan. Bahkan pergumulan itu juga itu menjadi cara iblis untuk mengalahkan, cara iblis untuk menguasai anak-anak Tuhan. Jadi banyak pergumulan, ya banyak tawaran, jabatan, ini yang dipakai iblis untuk mengalahkan kita, anak-anak Tuhan. Saudara-saudariku, saat ini juga kita perlu hati-hati. Kenapa kita perlu hati-hati? Iblis juga memakai banyak situasi untuk mengalahkan kita. Wabah COVID-19 ini, saudaraku, sadar atau tidak sadar, ini juga bisa dipakai iblis untuk menakut-nakuti anak-anak Tuhan. Untuk memberikan rasa khawatir dalam diri anak-anak Tuhan. Untuk menjadikan anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang egois, yang tidak peduli terhadap orang lain sekelilingnya. Ini juga bisa dipakai iblis untuk anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan malas beribadah dengan berbagai alasan ya. Mungkin kalau ditanya, engkai kamla kebatin, lalit kuota. Engkai makalakam kebatin, iya kami masuk erdahin jam siwa. Kita bisa kebaktian jam berapapun. Kita live streaming ini jam 9, mau kebaktian jam 10, mau kebaktian malam, sore, semua ada waktu. Kalau kita mau. Makanya saat ini kita juga perlu hati-hati, saudaraku. Jangan-jangan iblis juga pakai wabah COVID-19 ini untuk mengalahkan anak-anak Tuhan. Termasuk saya dan saudara juga. Kita semuanya harus hati-hati. Tapi ya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Sehebat apapun kuasa iblis, tapi ketika kita bersama Tuhan, ketika kita bersama Yesus, kita adalah orang-orang pemenang. Bersama Yesus, saudaraku, kita menang. Sehingga kita mampu menyanyikan nyanyian kemenangan. Ayat 12 kita melihat orang percaya ada di surga. Ini kan simbol kemenangan ini. Tapi orang yang tidak percaya ini ada di bumi yang dikuasai oleh iblis. Itu mengatakan bahwa sehebat apapun kuasa-kuasa iblis, tapi kalau kita bersama Tuhan, kita dimenangkan. Kristus yang sudah menang melawan iblis, ketika bersama dengan anak-anak Tuhan juga akan menjadi anak-anak pemenang. Saudara-saudariku yang terkasih, minggu ini kalau dalam bahasa Latin disebut minggu cantate. Minggu sesudah Paskah. Minggu kelima sesudah Paskah. Atau minggu cantate. Cantate artinya menyanyilah atau nyanyikanlah nyanyian yang baru. Jadi dalam minggu ini kita diajak untuk memuji Tuhan. Dalam minggu ini kita diajak untuk bernyanyi bagi Tuhan, saudaraku. Apa alasan kita bernyanyi?
Atau mengapa kita harus bernyanyi? Ya mungkin dalam PJJ kita Rabu kemarin juga kita sudah belajar ya. Kenapa kita bernyanyi? Sebagai seorang yang sudah menerima keselamatan, sudah seharusnya kita mengucap syukur. Sebagai seorang yang sudah dimenangkan, sudah seharusnya saudaraku kita mengucap syukur. Ada amin? Ya. Kenapa kita harus bernyanyi di hadapan Tuhan? Karena kita sudah dimenangkan. Karena kita sudah diselamatkan. Sebagai seorang yang sudah menerima kemenangan, keselamatan, maka sudah seharusnya kita mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Dengan menyanyikan nyanyian yang baru. Apa itu nyanyian yang baru? Puji-pujian, nyanyian rohani, nyanyian mazmur. Dalam Kolose 3 ayat 16 yang menjadi invokasio kita, itulah nyanyian yang baru. Nyanyian yang baru juga bisa kita artikan adalah perbuatan kita, sikap yang baik, buah-buah roh yang ada dalam diri kita. Itu juga bisa disebut dengan nyanyian yang baru. Sebagai anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, yang sudah dimenangkan, sudah seharusnya kita mengucap syukur melalui nyanyian kita. Yang kedua, kenapa kita harus bernyanyi? Kalau kita baca dari bacaan yang pertama, Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Ini merupakan Allah memerintahkan Musa ketika Musa sebentar lagi akan mati dan dia digantikan oleh Joshua. Allah mengingatkan Musa, kembalilah ingatkan, ulangi. Maka kitab Enda kitab ulangan. Ulangi, nyatakan kembali bagi bangsa Israel apa yang harus mereka lakukan, apa yang sudah aku lakukan. Allah memerintahkan Musa untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah melalui nyanyian. Supaya kalaupun mereka nanti sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak melupakan perbuatan Allah dalam diri mereka. Dalam ayat 19, Ulangan 31 ayat 19, biarlah nyanyian itu menjadi saksiku, kata Tuhan. Nyanyian ini merupakan kesaksian atas perbuatan-perbuatan Allah. Jadi bersaksi, saudaraku, tidak hanya dilakukan dengan berkhotbah, tapi bisa juga dengan nyanyian. Bagaimana kita menyaksikan Allah, perbuatan Allah di dalam kehidupan kita melalui nyanyian. Jadi ketika kita bernyanyi lagu rohani, mazmur, puji-pujian, kita bisa menyatakan perbuatan Allah dalam diri kita. Tidak hanya ketika kita menghadapi sukacita, tapi ketika kita juga menghadapi pergumulan, nyanyian itu bisa menjadi kesaksian kita. Bagaimana Allah berkuasa, bagaimana perbuatan-perbuatan Allah di dalam hidup kita. Mungkin kalau saat-saat sekarang ini, ya, banyak nyanyian yang bisa kita nyanyikan. Ya, asal jangan kita menyanyikan lagu bosan kan gitu. Bosan, bila ingat dirimu jangan. Banyak nyanyian kesaksian yang bisa kita ungkapkan. Bagaimana Allah yang memberkati kita, bagaimana perbuatan Allah di dalam hidup kita, di tengah-tengah pergumulan kita, tapi kita masih mampu berdiri teguh. Kita bisa nyanyikan. Bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita, bagaimana Allah hadir dalam diri kita, sehingga kita tidak dikalahkan oleh keadaan. Sehingga COVID-19 ini tidak lagi menakutkan bagi kita. Tidak lagi membawa rasa khawatir bagi kita. Situasi sekarang ini menjadikan kita pribadi yang lebih memperhatikan orang lain. Menjadi pribadi yang lebih taat kepada Tuhan. Kita bisa menyanyikan bagaimana perbuatan Allah di dalam diri kita. Jadi nyanyian itu adalah kesaksian, saudaraku. Lebih banyaklah bernyanyi. Lebih banyaklah memakai waktu kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam
Invokasio Kolose 3 ayat 16. Menarik sekali ya apa yang dikatakan Paulus bagi jemaat Kolose. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perhatikan, supaya sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ini yang pertama dari Kolose ini kita lihat. Nyanyian, saudaraku, ternyata bisa juga mengajar dan menegur seseorang. Luar biasa ya. Melalui nyanyian rohani, nyanyian baru, kita bisa mengajar, kita bisa menegur seseorang. Ini yang dikatakan Paulus tadi bagi jemaat Kolose. Yang kedua, dalam Kolose ini Paulus katakan, nyanyian itu adalah ucapan syukur bagi Allah kita. Ternyata bernyanyi, ya, kenapa kita harus bernyanyi? Karena kita adalah orang yang sudah dimenangkan. Kenapa kita harus bernyanyi? Karena nyanyian adalah kesaksian hidup. Maka saksikanlah perbuatan Allah melalui nyanyian. Kenapa kita harus bernyanyi? Yang ketiga, karena bernyanyi adalah ucapan syukur dan juga bisa menegur dan mengajar seseorang. Jadi betapa pentingnya bernyanyi. Menyanyi, nyanyikan, nyatakan bahwa Allah mengasihi umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, Johannes Calvin, ini seorang bapak gereja yang sangat disiplin dalam musik dan pujiannya. Calvin mengatakan musik, nyanyian mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan merubah kehidupan manusia. Musik, nyanyian mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan merubah manusia. Jadi sejalan dengan apa yang dikatakan Paulus ya bagi jemaat Kolose, nyanyian itu bisa menegur, bisa memperingatkan sehingga bisa mengubah kehidupan manusia. Bapak gereja Agustinus juga mengatakan, nyanyian sama dengan 2 kali doa. Loh. Nyanyian itu sama dengan 2 kali berdoa. Betapa berkuasanya nyanyian di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih, apapun pergumulan kita, apapun yang sedang kita hadapi, jangan dikalahkan oleh situasi. Kita harus menang bersama Kristus. Tetaplah bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan, nyatakan kasih Allah dalam nyanyian kita, saksikanlah perbuatan Allah di dalam nyanyian kita. Kalau saya baca tadi ya, secara ilmu kedokteran katanya, banyak juga manfaat bernyanyi. Pada beberapa ini banyak sekali. Bernyanyi bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi untuk melawan COVID-19 ini, mari kita lawan dengan bernyanyi. Bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Mencegah penuaan dini. Kalau mau makin muda, energik, sering-seringlah bernyanyi. Lebih banyak bernyanyi daripada mengeluh. Buenlah rendeng asangken kulcipen. Adi kulcipen, ringut ayo mi bagai. Adi rendeng itu bisa katanya mencegah penuaan dini. Bernyanyi bisa melatih otot perut kalau bernyanyi dengan benar. Karena tarikan nafas kita itu. Bernyanyi juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Kalau saat ini di rumah bosan ya, mungkin apalagi kita kaum ibu ini, ya, kaum Moria mendampingi anak-anak kita belajar di rumah dengan banyak sekali tugas-tugas, kita bisa stres. Ternyata bernyanyi bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Bernyanyi bisa meningkatkan kinerja otak, ini terbukti ya. Jadi kalau anak-anak dari kecil itu diperkenalkan dengan musik, dia otaknya katanya semakin lebih lincah, lebih pintar. Bernyanyi juga bisa melancarkan pencernaan. Pairusur sakit asam lambung, sakit mah, khawatir, banyak-banyaklah bernyanyi. Bernyanyi bisa menjaga kinerja sistem pernafasan, merawat paru-paru, mengoptimalkan fungsi jantung, meningkatkan metabolisme tubuh, memperbaiki postur tubuh, meningkatkan percaya diri. Bernyanyi juga bisa menjadi terapi.
bernyanyi bersama keluarga, mempererat ikatan emosional, dan memberikan perasaan bahagia. Jadi secara ilmu kedokteran juga banyak sekali fungsi nyanyian. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bernyanyi, memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian yang baru, nyatakanlah perbuatan Tuhan. Kita percaya Bapa yang akan memberkati kita dan memenangkan kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan. Kristus yang sudah mengalahkan kuasa iblis akan memberikan kuasa itu juga dalam diri kami. Kami akan menang. Kami tidak akan dikalahkan. Bagaimanapun kuasa iblis ingin mengalahkan kami, bahkan anak-anak Tuhan yang menjadi sasaran iblis, tapi ketika kami bersamamu Tuhan Yesus, kami akan menang. Kami selalu bersyukur kepadamu Bapa, atas kemenangan yang sudah Allah berikan. Kami akan mengucap syukur di dalam nyanyian kami, nyanyian yang baru dalam perbuatan kami juga. Kami akan menyaksikan bagaimana Allah begitu berkuasa, perbuatan Allah yang ajaib dalam nyanyian kami. Kami juga akan saling memperhatikan, menegur dan mengajar melalui nyanyian kami. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan hari ini. Mampukan kami lebih mengerti firman-Mu dan memakainya dalam kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama seluruh anak-anak Tuhan di segala tempat, mari kita mengakukan iman percaya kita lakukan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sebelah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Kita sampai pada persembahan kita. Firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat yang kedua,
Alangkah indah pagi mereka. Kita nyanyikan bersama-sama. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Terimalah ya Bapa ucapan syukur kami, persembahan kami, dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur juga ya Bapa buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan secara online di tengah-tengah gereja kami, baik PJJ, ibadah minggu. Kami bersyukur juga buat anak-anak Tuhan yang dengan segala kerendahan hati sudah memberi bagian perpuluhan mereka, diberkati Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan sudah memberi ucapan syukur mereka diberkati Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah kehidupan kami sekalipun, kami tetap merasakan perbuatan Allah, kasih Allah yang begitu ajaib. Allah Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruh jemaat GBKP dimanapun berada, khususnya jemaat GBKP Runggun Batu Aji, pribadi lepas pribadi diberkati Bapa. Tetap kami kuat dalam iman, kuat dalam pengharapan. Kami tidak akan dikalahkan oleh tawaran-tawaran iblis di tengah-tengah situasi kehidupan kami. Kami akan menang karena kami hidup bersama Kristus. Karena kami adalah anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kami akan hidup di dalam keselamatan itu. Saat ini Bapa, secara khusus kami berdoa, jika anak-anak Tuhan hidup di dalam pergumulan, pekerjaan yang tidak menentu, usaha yang tidak menentu, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Mampukan kami kuat, mampukan kami tangguh, kami akan menjadi pemenang. Berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat GBKP Batu Aji secara khusus. Kami rindu juga ya Bapa, COVID-19 ini segera berakhir. Kami rindu bersama-sama beribadah di gereja Tuhan, bersekutu bersama. Kami percaya Bapa waktu itu akan tiba. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan kami, baik kami serayan Tuhan, baik tim IT yang bersama-sama kami melayani selama beberapa minggu ini secara online live streaming, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkatilah pelayanan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, tetap kami berdoa buat bangsa kami, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Inilah doa kami. Kota Batam ini diselamatkan Tuhan. Inilah doa kami. Indonesia ini diselamatkan Tuhan. Inilah doa kami. Sumatera Utara diselamatkan Tuhan. Dunia ini diselamatkan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati tim medis dan keluarga mereka dilindungi Tuhan. Pulihkan ekonomi kami Bapa secara global. Kami percaya Allah bekerja, Allah berkarya. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa syafaat kami. Berkati seluruh kami anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah kebaktian minggu. Tuhan yang memberkati kami. Biarlah ada sukacita dalam diri kami, sehingga kami selalu bersyukur kepadamu. Terimalah doa syafaat dan persembahan kami, karena kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita ini
kita sampai pada tekad kita. Tuhan memberi kesempatan untuk melihat kebaikannya dan memberikan kemuliaan bagi manusia dalam memelihara dunia dan isinya. Ya Tuhan, aku berjanji memberikan hidupku bagimu. Layakkanlah aku merasakan kebaikan-Mu. Pakailah aku untuk menjaga dan untuk menyaksikan indahnya ciptaan-Mu. Kita bernyanyi dari KLP kita nomor 45, Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepada. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupanmu, bernyanyi dan bersoraklah sekalian untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Dan pakailah hidupmu untuk memelihara bumi ini. Untuk meneguhkan kita melakukannya, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Senantiasa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan,
karena sungguh besar kasih Allah dalam kehidupan kami, yang telah memberikan kami waktu untuk beribadah pada saat ini. Terlebih kami mau mengucap syukur dan berdoa secara khusus untuk saudara kami yang telah ambil bagian dalam ibadah ini. Sebagai peliturgis pertua kami Nade Ando Berupinem, biarlah Tuhan yang turut campur dalam segala pelayanan saudara kami ini, memberkati segala pekerjaan dan usaha, memberkati naras dan anak-anak. Biarlah keluarga hamba Tuhan ini senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk pendeta kami Agustaria Buru Ginting Manik yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam segenap kehidupan kami harus mengucap syukur dengan puji-pujian yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga pelayanannya, berkati kehidupannya, kesehatannya, naras dan anak-anak juga Tuhan berkati. Biarlah keluarga pendeta kami juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau juga memberkati kami sekalian yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik tim singer, pemusik, soundman, juga multimedia yang telah bekerja sama hingga ibadah live streaming ini berjalan dengan baik. Nama Tuhanlah kami puji dan kami sembah. Memberkati sekalian juga jemaat Tuhan yang melakukan ibadah di rumah. Biarlah Engkau senantiasa melindungi kami dengan malaikat-Mu, dan kesehatan, damai, sukacita, pengharapan yang baru Tuhan berikan untuk kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami juga akan berpisah daripada rumah Tuhan ini. Engkau memberkati perjalanan kami sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan damai dan sukacita, dan biarlah kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.